Lamun atau seagrass adalah tanaman air yang berbunga Anthophyta dan mempunyai kemampuan beradaptasi untuk hidup dan tumbuh di lingkungan laut. Secara sepintas, lamun kelihatannya kurang begitu ada artinya, namun sesungguhnya lamun mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar. Dalam suatu lokasi lamun biasanya terdapat dalam jumlah yang cukup besar dan dapat membentuk suatu padang lamun atau seagrass bed yang rapat menutupi suatu area yang luas pada daerah pesisir di daerah subtropis dan daerah tropis. Padang lamun sama pentingnya dengan ekosistem lain di perairan dangkal yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove. Lamun merupakan produser primer di laut yang cukup besar bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Lamun merupakan tumbuhan yang mempunyai pembuluh secara struktur dan fungsinya memiliki kesamaan dengan tumbuhan yang hidup di daratan. Lamun merupakan tumbuhan air berbunga yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut, berpembuluh, berimpang atau rizom, berakar, dan berkembang biak secara generatif atau biji, dan vegetatif. Rimpangnya merupakan batang yang beruas-ruas dan tumbuh terbenam dan menjalar dalam substrat pasir, lumpur, dan pecahan karang. Lamun tumbuh dan tersebar pada sebagian besar perairan pantai di dunia. Tumbuhan ini dapat hidup dan berkembang baik pada lingkungan perairan laut dangkal, Eustaria, yang mempunyai kadar garam tinggi dan daerah yang selalu mendapat genangan air pada saat air surut. Lamun dapat tumbuh hingga kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari, serta menerima nutrien dari darat dan laut itu sendiri. Lamun biasanya tumbuh pada substrat pasir, pasir lumpuran, lumpuran pasir, lumpur lunak, dan karang. Di samping itu, lamun dapat kita temukan tumbuh mulai dari daerah pasang surut terendah sampai pada daerah substidal dengan kedalaman hingga 40 meter bahkan hingga 90 meter selama masih ada sinar matahari. Pertumbuhan lamun ada beberapa kategori. Yang pertama, parfosos. Pertumbuhan lamun ada beberapa kategori. Yang pertama, Parphososterid dengan daun memanjang dan sempit. Yang kedua, Magnososterid dengan daun memanjang dan agak lebar. Yang ketiga, Chironodids dengan daun bulat seperti lidi dengan ujung runcing. Yang keempat, Enhalides dengan daun panjang dan kaku seperti kulit atau berbentuk ikat pinggang dan kasar. Yang kelima, Halopilids dengan daun bulat lebar atau daun bulat telur elips berbentuk tombak atau panjang, rapuh, dan tanpa saluran udara. Yang keenam, Amphibolids, daun tumbuh teratur pada kiri dan kanan. Manfaat lamun ada banyak, salah satunya sebagai produsen primer. Lamun memfikasi sejumlah karbon organik dan sebagian besar memasuki rantai makanan, baik melalui pemangsaan langsung oleh herbivora maupun melalui dekomposisi sebagai sarasah. Lamun juga memiliki manfaat sebagai pendaur zat hara. Lamun memegang fungsi yang utama dalam daur berbagai zat hara dan oleh elemen-elemen langka di lingkungan laut. Hubungan kimiawi antara laut, lamun, dan alga epifitik baru diteliti beberapa tahun yang lalu. Lamun juga sebagai sumber makanan. Lamun dapat dimakan oleh beberapa organisme avertebrata yang bulu babi yang memakan langsung lamun, sedangkan dari vertebrata yaitu beberapa ikan, penyu, dan duyung, sedangkan bebek dan angsa memakan lamun jika lamun tersebut muncul pada surut terendah. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lamun